Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA se-Sulawesi Selatan. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Hairul Arfandi. Di sini saya akan mengajarkan tentang matematika tingkat lanjut, materi TKA. Nah, untuk adik-adik siap belajar ya. Nah, untuk hari ini, untuk pendamping juga, terima kasih telah mendampingi adik-adik semua untuk belajar hari ini. Nah, dari Studio Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas Ki. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi TKA yang salah satunya di mata pilihan, yaitu matematika tingkat lanjut. Nah, di sini kita akan bahas beberapa soal, contoh-contoh soal yang bisa masuk di TKA. Nah, kita langsung saja di yang pertama ini. Ini adalah kira-kira materi apa? Ini adalah materi transformasi geometri. Nah, di sini kita lihat di sini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 ditranslasikan oleh T minus 3,1. Nah, persamaan hasil translasinya tersebut adalah bagaimana? Nah, di sini kita bisa langsung saja, misalkan begini, kalau dia translasikan berarti dia langsung dijumlah atau dikurangi. Nah, di sini kita lihat, kalau translasi begini, ini minus 3 dan minus 1, itu kita langsung bisa substitusi masuk, tapi diubah tandanya. Disubstitusi masuk kemana? Untuk 3-nya ini kita masukkan ke dalam X-nya, dan 1-nya ini kita masukkan ke dalam Y-nya. Nah, caranya bagaimana? Itu bisa langsung disubstitusi masuk. Jadi, Y-nya itu kita kasih masuk 1, tapi diubah tandanya. Jadi, kita bisa tulis Y-nya dikurangi 1, itu sama dengan X-nya itu kita kasih masuk juga minus 3-nya, tapi diganti tandanya. Berarti kita ganti di sini, X dari minus menjadi positif 3, kemudian dikuadratkan ditambah 2. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini. Nah, ini 1 kita bisa pindahkan ke sebelah, yaitu Y sama dengan X kuadrat, X ditambah 3 kuadrat, itu ditambah 2, baru ini kan minus pindah menjadi plus, berarti ditambah 1. Jadi hasilnya nanti menjadi Y sama dengan X tambah 3 kuadrat ditambah 3. Jadi kita di sini dapat jawabannya yang mana? Jawabannya yang alfa. Oke, itu. Nah, gampang sekali ya untuk translasi. Nah, kemudian yang kedua itu kita lanjut di materi yang kedua. Soal yang kedua. Nih, ini masih tentang transformasi geometri. Pertanyaannya begini. Persamaan bayangan kurva Y sama dengan, jadi ada Y sama dengan 3X tambah 9X kuadrat apabila dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat dan dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Nah, ini masuk ke dalam materi fungsi komposisi transformasi. Nah, bagaimana itu komposisi transformasi? Jadi, kalau misalkan ada transformasi 1 dilanjutkan, atau saya bisa tulisnya di sini, dilanjutkan dengan transformasi 2, itu bisa digunakan langsung perkalian matriksnya, matriks transformasinya, yaitu matriks 2-nya, tapi ingat dia ditukar, matriks 2-nya dikali dengan matriks 1. Nah, dari sini kita bisa dapat, nah, untuk yang rotasi 90 derajat, matriksnya bagaimana? Jadi rotasi 0,90 derajat, itu kan dia matriksnya adalah 0, min 1, 1, 0. Kemudian untuk yang dilatasi 0, dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3, matriksnya dilatasi 0,3, itu matriksnya adalah 3, 0, 0, 3. Dia bentuknya begini. Nah,
Untuk transformasi 1, dot transformasi 2, nah sisa kita kali saja matriksnya. Tapi ingat, matriks keduanya dulu, berarti dilatasinya dulu. Berarti di sini 3003 dikali dengan 0 min 1, 1, 0. Nah, sehingga kita dapat di sini, ini sama dengan kita perkalian matriks. Berarti perkalian matriks bagaimana? Perkalian matriks itu barisnya kali kolomnya ke bawah. Berarti 3 kali 0 ditambah 0 kali 1, itu jawabannya di sini 0. Kemudian sebelahnya lagi 3 kali min 1, berarti min 3. Ditambah 0, ya tetap min 3 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya 0 kali 0, 0, 3 kali 1, 3. Kemudian di sini 0 kali min 1 kan 0, 3 kali 0 itu tetap 0. Jadi ini adalah matriksnya. Nah, bagaimana cara cari persamaan kurvanya? Itu bisa langsung dengan, kita misalkan, langsung saja untuk mencari X aksen Y aksennya, itu bisa dengan matriks transformasinya, yang ini 0 min 3, 0 min 3, 3, 0. Itu dikali dengan X dan Y. Nah, sehingga di sini kita dapat, itu dikali berapa? Nah, untuk X aksen Y aksennya, itu bisa dapat 0 kali X kan 0. Min 3 dikali Y, berarti min 3Y. Berarti min 3Y per, sorry bukan per ya, min 3Y, 3 kali X kan dia 3X. Nah, sehingga kita dapat di sini ada dua yang kita dapat. Yang pertama, ini adalah untuk X aksennya sama dengan min 3Y, kita dapat Y-nya itu sama dengan X per min 3. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah Y aksennya itu sama dengan 3X, berarti X-nya itu kita sudah dapat Y aksen per 3 juga. Dia bentuknya begini. Nah, dari sini kita bisa tukar lagi. Nah, kita tinggal substitusi persamaan yang kita dapat, yang ini Y, yang X dan Y ke dalam persamaan di sana. Kan dia persamaan awalnya Y sama dengan 3X ditambah 9X kuadrat. Nah, kita substitusi ganti Y-nya dengan min X per 3. Berarti kita tulis di sini min X per 3. Atau saya min X per, di sini X per min 3 itu sama dengan 3 dikali Y per 3 ditambah 9. Nah, 9 dikali dengan X per 3 tapi dikuadratkan. Jadi kita ganti langsung saja X-nya. Bukan X di sini ya, tapi Y. Nah, jadi dari sini kita dapat bagaimana? Di sini berarti X itu X per 3 min 3 itu bisa kita dapat dengan, nah ini kan bisa dicoret ini. Itu bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret ini, 3 dengan 3-nya. Kemudian 2 kuadrat kan dia 9. Nah, ini juga bisa dicoret. Tapi nanti kita coretlah. Nah, di sini menjadi Y ditambah, ini kan 9 dikali Y kuadrat per 9. Jadi dikuadratkan dua-duanya. Ini kita bisa coret. Nah, jadi kita dapat 3-nya itu kita kali ke sebelah. Berarti X sama dengan min 3Y dikurangi dengan berapa? Dikurang dengan 3Y kuadrat. Jadi itu adalah hasilnya. Hasil dari transformasinya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang alfa. Ini. Dia begitu. Oke. Nah, untuk translasi yang begini, itu bisa langsung komposisikan saja langsung. Oke. Nah, kita masuk lagi ke soal yang ketiga. Oke. Soal yang ketiga. Nah, ini masih tentang transformasi. Nah, ada persegi panjang ABCD direfleksikan terhadap
Y sama dengan min 1, kemudian menghasilkan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen. Diketahui koordinat titiknya itu A aksennya itu 1, min 3, 4, min 3, C itu 4, min 5, D-nya 1, min 5. Nah, yang jadi pertanyaannya tentukan pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan proses refleksi tersebut. Nah, jawabannya itu lebih dari 1. Nah, yang pertama, ini kan A aksennya kita bisa gambar dulu persegi panjangnya. Ini sebenarnya tidak bisa digambar, tapi ini supaya lebih jelas ya. Di sini A aksennya, sini A aksennya kan dia 1, min 3. Kemudian B aksennya di 4, min 3. Kemudian C-nya di 4, min 5 dan D-nya di 1, min 3. 1, min 5. Nah, ini yang akan kita transformasikan. Nah, yang pertama itu kita masuk di bagian pertama. Koordinat titik A sebelum direfleksikan. Nah, bagaimana cara mencari koordinat titik sebelum direfleksikan? Itu gampang saja. Kita misalkan saja koordinat titik awalnya itu adalah A, B. Nah, A, B. Nah, ini kita refleksikan terhadap Y sama dengan min 1. Oke. Nah, bagaimana kalau refleksi A sama dengan min 1? Berarti, bagaimana rumusnya? A aksennya itu menjadi nanti adalah A, 2 kali min 1 dikurangi B. Dia bentuknya begini. Nah, jadi kita dapat A aksennya untuk yang pertama adalah A, min 2, min B. Min 2 dikurang B. Nah, dari sini kita dapat di sini A aksennya yang awalnya kan tadi berapa? Itu adalah 1, min 3. Nah, dari sini kita saja lihat di sini. Kita lihat dari sini kita bisa lihat bahwa A-nya yang di titik A itu adalah sama dengan 1 dan yang ini min 2 kurang B sama dengan min 3. Jadi kita bisa tulis min 2, B, min kurang B, itu sama dengan min 3. Jadi kita dapat di sini min B-nya sama dengan min 1. Jadi B-nya itu kita dapat adalah 1. Nah, otomatis awalnya kan A, B. A-nya berapa tadi didapat? A-nya 1. Berarti titik awalnya itu A-nya 1, B-nya berapa? B-nya kita dapat juga 1. Berarti B-nya 1. Berarti hasilnya adalah 1,1. Berarti pernyataan 1 benar. Jadi saya tulis di sini ya, dia benar pernyataan 1. Kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua kita cari lagi untuk titik B. Nah, titik B yang sebelum direfleksikan. Nah, dia caranya sama. Caranya sama. Untuk B-nya itu nomor 2 itu, B-nya kan kita anggap saja sebagai A, B juga. Nah, nanti, direfleksikan terhadap Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1. Nah, dia rumusnya sama. Kalau min 1 berarti rumusnya begini. B kali B aksennya itu, bayangannya itu menjadi A, 2 kalinya min 1 dikurangi B. Nah, jadi kita dapat B aksennya itu menjadi A, min 2 kurangi B juga. Nah, B aksen yang kita dapat tadi kan itu, B aksen yang kita dapat yang awalnya itu adalah 4, min 3. Oke, 4, min 3. Jadi, dari sini kita dapat A-nya berapa? Ya, A-nya sama dengan 4. Ini A-nya sama dengan 4. Kemudian ini sama dengan min 3. Berarti min 2 kurang B sama dengan min 3. Berarti min B-nya sama dengan min 1. Berarti B-nya sama dengan 1. Berarti kita dapat di sini A-nya berapa? Untuk B awalnya itu menjadi A-nya itu kan kita dapat 4. Yang kedua B-nya
1. Berarti pernyataan yang kedua itu salah. Ya begitu. Karena harusnya kan di sini adalah harusnya 1, bukan min 1. Oke. Nah, oke, lanjut. Kita lanjutkan lagi ke pernyataan yang ketiga. Saya hapus ya, pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga begini. Panjang sisi AB sama dengan 3. Nah, kan tadi di sini panjang AB-nya itu dia kan tadi bentuknya begini. Sini kan A-nya 1, berapa tadi? 1, min 3. A aksennya ya. Kemudian B-nya kita dapat 4, min 3. Nah, panjang awalnya, panjang sisi AB-nya itu sama dengan 3 satuan. Panjang AB-nya sama dengan 3 satuan. Dan sisi A aksen B aksen itu sama dengan 5. Nah, ini benar atau salah? Kita lihat saja. Yang pertama kan tadi kita dapat di sini. Kita lihat di sini panjang A aksen B aksennya bagaimana? A aksen B aksennya bagaimana? Nah, aksen B aksennya kan di sini. Kalau dia vertikal, horizontal, berarti X-nya yang dikurangi. Ini dikurang ini. Atau kebalikannya, yaitu 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 1. Nah, dari sini kita dapat panjang A aksen B aksennya itu sama dengan 3. Nah, ternyata di sini katanya A aksen B aksennya kan dia 5. Berarti otomatis pernyataan 3 itu salah. Ini tadi benar ya, ini salah. Oke. Nah, kemudian yang keempat, apakah refleksi terhadap Y sama dengan 1, min 1 itu mengubah koordinat Y? Apakah dia mengubah koordinat Y atau dia mengubah koordinat X? Itu pertanyaannya. Nah, dari tadi kita lihat kalau misalkan dia refleksi terhadap garis Y sama dengan sekian, Y sama dengan K, maka yang berubah adalah koordinat Y-nya. Yang berubah koordinat Y-nya. Ini yang berubah koordinat Y-nya. Nah, kalau dia Y, X sama dengan H, misalkan ada suatu bilangan, anggap saja H, X sama dengan H, berarti yang berubah itu adalah koordinat X-nya. Jadi pernyataan 5-nya salah. Dia begitu. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 3. Oke, nah kita lanjut ya. Kita lanjut di pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Oh, masih transformasi. Nah, diketahui ada matriks transformasi, matriks M-nya itu A, B, C, D. Titik A 1,0 dan B-nya 0, min 1 ditransformasikan oleh matriks menghasilkan bayangan berturut-turut sekian dan sekian. Nah, A-nya aksennya itu min 1,2, B-nya itu min 4,0. Nah, jika titik C 5, min 4 dan titik D 2, min 4 ditransformasikan oleh matriks M dilanjutkan translasi 12, min 3. Nah, berdasarkan informasi tersebut tentukan benar atau salahnya dari setiap pernyataan berikut. Jadi kita akan cari dulu berapa matriks M-nya. Matriks M-nya bagaimana dicari? Nah, di sini ingat saja prinsipnya untuk transformasi. Jadi kalau ada langsung matriks transformasinya, itu bisa langsung dikali dengan titiknya. Jadi kita bisa tahu di sini untuk yang pertama X aksen, Y aksen itu bisa dicari dengan matriksnya yaitu A, B, C, D itu dikali dengan titiknya. Titik awalnya tadi kan dia 1,0. Ini untuk yang A ya. Jadi ini untuk yang A. Untuk titik yang A. Nah, berarti ini A-nya kan dia 1,0. Nah, ini kita bisa langsung substitusi saja. Nah, X aksen Y aksennya bagaimana? Nah, ini X aksen Y aksennya tadi. Berarti min 1,2 dikali 1 A, B, C, D. Dikali dengan 1, 0. Ya, sisa dikali. A kali 1 kan dia A saja. Berarti min 1,2 itu sama dengan
A kali 1 berarti A, B kali 0, 0 berarti ditambah 0. Ya, dah ada. Berarti kemudian yang kedua, C kali 1 tetap C, tambah D kali 0 tetap 0. Berarti A-nya kita dapat di sini berapa? Dari sini kita dapat A-nya sama dengan, ya, A-nya sama dengan min 1. Jadi A-nya di sini sama dengan, dari sini kita dapat A-nya sama dengan min 1 dan C-nya sama dengan 2. Itu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa cari B dan D-nya dengan menggunakan titik B. Nah, sama ini B-nya itu kita bisa cari dengan X-aksen, Y-aksen. X-aksen, Y-aksennya sama dengan, itu sama dengan AB, CD dikali dengan B aksennya bagaimana? B aksennya itu kan tadi 4,0. Min 4,0. Sorry, ada min 4,0-nya. Jadi X aksennya bagaimana? Ini 0,-1 ya. Untuk 0,-1 untuk X aksennya itu adalah untuk B aksennya kan dia min 4,0 sama dengan, ini kan bisa langsung dikali, A kali 0 kan 0. B kali 1, ini B kali 1, min 1, itu hasilnya min B, berarti min B. C kali 0, 0. D kali min 1, berarti min D. Dia bentuknya begini. Nah, dari sini, kita dapat lagi 2 di sini. Ada 2. Berarti B-nya, min B-nya sama dengan min 4, atau kita dapat B-nya sama dengan 4, kemudian D-nya itu sama dengan 0. Dia begitu. Jadi bagaimana matriks awalnya? Matriks awalnya berarti M-nya itu sama dengan matriks awalnya itu adalah kan dia A, B, C. A, B, C, D. Nah, A-nya berapa? A-nya di sini tadi min 1, berarti min 1. B-nya min 4. B-nya 4. C-nya 3. Dan D-nya C-nya 2 dan D-nya 0. Jadi pernyataan 1 itu benar. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya koordinat titik C. Double aksen adalah, jadi kita lagi cari koordinatnya C-nya ketika ditransformasikan oleh matriks ini, kemudian dilanjutkan oleh translasi 12,3. Nah, itu bisa langsung dikerjakan. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ada tadi matriksnya M-nya. Kita bisa lihat di sini. Untuk mencari D aksennya, kita cari dulu D aksennya ya. Sebelum kita cari D double aksennya. D aksennya itu sama dengan, ya langsung saja kali. Matriksnya itu adalah min 1, 4, 2, 0. Dikali dengan D-nya. Kita cari C dulu ya. C-nya itu adalah 5 sama min 4. Nah, sekarang kita bisa selesaikan ini untuk mencari C aksennya. Berarti ini sama dengan, jadi min 1 dikali 5. Min 1 kali 5 kan min 5, baru ditambah dengan 4 kali min 4, berarti min 16. Oke. Kemudian, yang dibawa lagi, 2 kali 5 kan dia 10. 0 kali 4, min 4. Min 0. 0 kali min 4 kan dia 0. Berarti hasilnya berapa? Berarti hasilnya ini adalah min 21. Oke, min 21,10. Dia bentuknya begini. Berarti ini tadi kan dia benar. Berarti ini salah. Dia bentuknya begitu. Kemudian untuk D-nya. Untuk D-nya, ini belum ya. Karena ini baru C aksennya. Yang ditanyakan kan C double aksennya. Berarti C double aksennya itu sama dengan, itu kan dia ditranslasikan lagi oleh 12,3. Berarti min 21, 10. Ditranslasikan berarti langsung saja dijumlah dengan berapa? 12, min 3.
Jadi di sini kita dapat berapa? 12, 21, min 21 tambah 12 itu adalah min 9, 10 ditambah min 3, 10 ditambah min 3 itu adalah 7. Berarti pernyataan 2 ternyata benar. Dia begitu. Ini untuk C double actionnya. Untuk D-nya lagi. Untuk D-nya kita bisa lihat di sini. Untuk koordinat titik D, D aksennya dulu kita cari. Berarti sama dengan matriksnya kan min 1, 4, 2, 0. Itu dikali dengan D-nya itu 2 sama min 4. Jadi di sini kita dapat berapa? Min 1 kali 2 itu menjadi min 2 ditambah dengan 4 kali min 4 berarti min 16 tambah min 16. Kemudian yang di bawahnya 2 kali 2 kan 4. Ditambah 0 kali min 4, 0. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya ini menjadi min 18,4. Dia bentuknya begini. Nah, ini kan baru di aksennya. D double aksennya itu sama dengan min 18,4 ditambah dengan 12, min 3. Jadi hasilnya berapa? Ini min 18 ditambah 12 itu hasilnya adalah 6. Ya, negatif 6. Kemudian 4 ditambah min 3 itu adalah 1. Berarti pernyataan yang ketiga itu salah. Dia begitu. Jadi yang pertanyaan ketiga salah karena harusnya di sini adalah min 6, negatif 6. Oke. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke dalam materi limit. Nah, materi limit. Perhatikan grafik fungsi berikut. Untuk Y sama dengan Fx. Nah, perhatikan grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. Nah, yang pertama adalah limit X mendekati 1. Nah, artinya X-nya itu, ini X-nya di sini, dia mendekati berapa? Dia mendekati 1, entah itu dari kiri atau dari kanan. Oke, nah bagaimana cara lihatnya? Itu bisa dengan, lihat saja di sini. X-nya kan dari sini, ini kan 1 ya, X-nya 1 di sini. Kita lihat, dia mendekati 1, berarti dari kanan mendekati 1, dari kiri juga mendekati 1. Nah, kalau dari limit X mendekati 1 dari arah kanan, atau plus di situ, hasilnya berapa? Fx. Nah, ini kita lihat. Y-nya mendekati apa kalau kita ke sini? Kalau kita ke sini terus, berarti Y-nya mendekati tak hingga ke atas. Jadi semakin tinggi nilai Y-nya. Berarti dia Fx-nya adalah tak hingga. Oke, nah. Yang kedua, kita lihat lagi dari kiri. Dari kiri sini, berarti limit X mendekati 1 dari kiri, Fx. Nah, kita lihat di sini. Ini kan dari kiri, kita lihat dari sini. Mendekati kiri, berarti otomatis Y-nya bagaimana? Semakin ke kanan nih begini, berarti Y-nya nanti semakin turun ke bawah sini. Sampai tak terhingga. Dia tidak bakalan sentuh 1, berarti ini minus tak hingga. Nah, kalau dia limit dari kanannya itu tak hingga, dan limit kirinya minus tak hingga, berarti itu tidak memiliki nilai, tidak memiliki limit. Artinya, kalau dia beda, dari kiri beda, dari kanan beda, dia tidak memiliki limit. Otomatis yang pernyataan 1 itu salah. Kita tidak setuju dengan nomor 1, karena limit X mendekati 1 itu tidak ada nilainya. Oke? Karena 1 semakin ke atas, 1 semakin ke bawah, jadi tidak bisa ditentukan. Untuk yang kedua, apakah limit X mendekati tak hingga? Fx-nya adalah minus 3. Limit X mendekati tak hingga.
X. Jadi X-nya itu mendekati tak hingga lagi. Jadi kita ke kanan terus. Nah, kalau kita lihat di sini. Dari sini ke kanan terus. Dia akan mendekati sampai tak hingga. Maka kurvanya ini mendekati minus 3. Oke, dia mendekati minus 3. Berarti otomatis kalau kita ke kiri terus, ke kanan terus, mendekati tak hingga, positif tak hingga, maka hasilnya dia mendekati minus 3. Berarti pernyataan 2 kita setuju. Nah, bagaimana kalau limit X mendekati minus tak hingga? Jadi, dari minus tak hingga lagi, mendekati minus tak hingga. Berarti kita ke kiri terus lagi. Kalau kita ke kiri terus, ini kurvanya semakin mendekati berapa? Nah, sama. Dia juga mendekati dari fx, dia juga semakin mendekati minus 3 juga. Dia begitu. Tapi dia tidak pernah napotong. Dia selalu mendekati ke minus 3. Tapi tidak bakalan napotong. Berarti otomatis pernyataan 3 juga benar. Nah, jadi kalau misalkan kita gabung ini, limit X mendekati tak hingga, oke, maka nanti dari fx itu kan dia sama. Berarti sama dengan min 3 nanti. Oke? Nah, dia bentuknya begitu. Nah, itu untuk nomor 5. Oke? Nomor 5 bentuknya begitu. Jadi kita lihat saja dia mendekati kemana, ke arahnya mana. Oke? Oke. Nah, ada yang sudah jempol. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke nomor ke-6. Nah, ini nomor 6 masih berkaitan dengan limit. Limit X mendekati tak hingga, 1 dikurang X pangkat 3, 1 dikurang X pangkat 3 dikali 2X, dikali 2X kurang 1 pangkat 2, dibagi dengan 3 dikurang X pangkat 5, dikali 8X. Nah, tentunya kalau kita lihat, susahnya itu Dika. Nah, ini sebenarnya gampang. Ini limit yang begini itu gampang. Caranya bagaimana? Kita bisa langsung ambil saja yang koefisiennya X semua. Yang ada X-nya kita ambil, yang ada pangkat tertingginya. Berarti kita ambil di sini berapa? Kita ambil ini saja. Ini, jangan lupa kasih ikut tandanya ya. Kemudian kita ambil lagi ini. Ini kan ada beberapa suku di sini. Ini kita ambil tapi dikasih ikutkan pangkatnya. Kemudian ini lagi dan ini. Nah, ini kan sebenarnya pakai prinsip yang apa namanya? Ini prinsip pembagian dengan pangkat tertinggi. Tapi kalau bentuknya begini, kita agak susah untuk bakalan lama kalau kita jabarkan. Makanya kita ambil saja dari pangkat tertingginya. Jadi semuanya itu kita ambil. Nah, bagaimana caranya? Ya, langsung saja. Limit X mendekati tak hingga kan dia adalah, saya tulis ulang ya, 1 kurang X kuadrat dikali 2X, dikali 2X kurang 1 kuadrat, dibagi dengan 3 kurang X pangkat 5 dikali 8X. Nah, ini kita bisa langsung ambil saja yang ada X-nya. Nah, kalau misalkan ada 2X-nya, Kak, dia ambil pangkat yang tertingginya. Jadi kita ambil ini. Berarti kita dapat nanti menjadi berapa? Ini menjadi minus 1 pangkat minus X pangkat 2. Di sini, kemudian dikali dengan kita ambil lagi ini 2X-nya. Berarti 2X-nya. Berarti kita lagi ambil 2X di sini, tapi di pangkat 2 kan. Berarti 2X pangkat 2. Dibagi dengan, kita ambil lagi ini. Minus X pangkat 5 kali 8X saja. Dia bentuknya begitu. Nah, hasilnya di sini berapa? Nah, ini menjadi, ini kan dia hasilnya X kuadrat, ini hasilnya 2X, ini hasilnya 4X kuadrat dibagi, pangkat 3 di sini paling. Pangkat 3, di sini juga pangkat 3. Nah, kalau dia minus pangkat 3, hasilnya negatif. Di negatif pangkat ganjil juga itu hasilnya negatif, berarti negatif X pangkat 5 dikali 8X. Nah, bagaimana ini? Kita ambilkan saja semua koefisien X-nya. Koefisien X pangkat 3-nya ini berapa? Dia minus 1. Koefisien X-nya di sini adalah kali minus 2. Kali 2. Kemudian ini kali 4.
dibagi dengan ini menjadi ini minus 1 kali ini 8. Itu sama dengan berapa? 2 kali 4 kan 8 kali min 1 min 8 per min 8. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Berarti jawabannya yang cicak. Dia bentuknya begitu. Oke? Oke. Nah, tapi perlu diingat bahwa kalau kita ambil begininya, ambil langsung pangkat tertingginya, kita lihat dulu berapa totalnya pangkatnya. Kalau dia sama, itu bisa langsung diambil saja. Kayak begini. 3 tambah 1, ini kan pangkatnya 1 di sini. Berarti 3 tambah 1 tambah 2, itu kan dia nanti berapa? Dia 6. Di sini juga. Ini kan pangkat 5 di sini. 5 tambah 1 di sini berarti 6. Berarti sama, 6 per 6. 6 sama 6 berarti cocok. Dia begitu. Nah, kita bisa langsung ambil koefisiennya saja. Oke? Kita lanjut. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 7. Nah, limit lagi. Limit X mendekati 0, sin 4X, sin pangkat 4 10X dibagi dengan X kali sin 30X pangkat 2. Nah, kira-kira bagaimana caranya itu? Ini sebenarnya simple Ji. Nah, kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan ada limit, kayak misalkan limit X mendekati 0, sin X, sin AX per X per BX, itu sama aja dengan limit X mendekati 0, sin X, sin AX per sin BX, itu bisa langsung ambil saja koefisien X-nya, yaitu adalah A per B saja langsung. Nah, dari sini kita bisa lihat. Dari sini kita bisa lihat bahwa limit X mendekati 0, limit X mendekati 0 dari sin pangkat 4 10X per X sin 30X pangkat 2. Nah, bagaimana caranya kerjanya ini? Ini kita bisa pisah satu-satu. Ini kita bisa pecah-pecah. Jadi, menjadi limit X mendekati 0. Ini kan sin pangkat 4 bisa diubah menjadi sin pangkat 2 kali 10X. Sin pangkat 2 10X dikali dengan sin kuadrat juga kali 10X. Dibagi, ini menjadi, ini kita kali masuk saja, kita kasih masukkan saja pangkat 2-nya. Berarti menjadi X kuadrat kali sin kuadrat 30X. Bentuknya begini. Nah, hasilnya di sini bagaimana? Berarti limit X mendekati 0. Nah, ini sin kuadrat 10X. Ini bisa kita pisah juga. Berarti X kuadrat dikali limit lagi X mendekati 0 untuk sin kuadrat X 10X dibagi dengan sin kuadrat 30X. Dia bentuknya begini. Nah, ini kita bisa selesaikan langsung. Berarti kalau begini, kita langsung pakai sifatnya yang di atas. Sifatnya yang di atas kan dia, kalau dia limit sin X per AX per BX, kita ambil langsung saja koefisiennya. Tapi ingat di sini, ada pangkat 2-nya. Oke, ada pangkat 2-nya. Berarti menjadi, ini kan koefisiennya 10, ini ada di sini 1 tersembunyi. Berarti 10 per 1, ini kan pangkat 2. Itu dikali dengan, ini lagi, berarti di sini 10, di sini 30. Berarti 10 per 30, tapi di pangkat 2 juga. Karena di sini pangkat 2 ya. Nah, hasilnya di sini berapa? 10 pangkat 2 kan dia 100. Dikali dengan 100 per 900. Nah, di sini kita bisa coret-coret. Kita bisa hilangkan nolnya supaya lebih sederhana. Berarti kita bisa coret apa di sini? Ini dengan ini. Oke, nolnya. Berarti hasilnya berapa? 100 per 9. Jadi jawabannya yang mana? Kita lihat di sini jawabannya yang error.
Dia begitu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di nomor yang ke-8. Nah, ini. Sebuah pabrik tekstil menggunakan dua metode penyaringan limbah air untuk mengurangi konsentrasi zat pewarna berbahaya dalam air buangan. Untuk mengetahui efektivitas relatif antara zat tersebut, tim teknis menghitung selisih konsentrasi zat pewarna yang tersisa dengan model matematika selisih konsentrasi zat pewarna yang tersisa pada menit ke X. Jadi kita menit ke X dengan Fx. Jadi ada sini Fx-nya, sini Fx-nya sama dengan berapa di situ? Akar dari 25x kuadrat ditambah 10x dikurang 20 dikurang lagi nanti dengan 5x kurang 6 dikurang 5x kurang 6. Nah, tim ingin mengetahui apakah perbedaan konsentrasi ini tetap signifikan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, apakah tetap signifikan jika waktu penyaringan sangat lama berdasarkan informasi tersebut? Tentukan pertanyaan berikut yang benar. Jawabannya itu lebih dari 1. Nah, yang pertama, nilai limit X. Ini sebenarnya pakai F ya. Ini salah tulis di sini. Di sini F, di sini juga F. Nah, limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan 5. Apakah dia 5? Kita lihat saja di sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya begini. Ini agak mudah. Nah, limit X mendekati tak hingga dari Fx. Nah, berarti limit X mendekati tak hingga dari akar dari berapa? 25x kuadrat ditambah 10x dikurang 20 itu nanti dikurang lagi dengan 5x dikurang 6. Nah, bagaimana caranya ini? Ini kita bisa kita bisa buat ini yang 5x kurang 6, ditambah di sini ya. Ditambah 6 menjadi akar juga. Nah, berarti limit X mendekati tak hingga akar dari 25x kuadrat ditambah 10x dikurang 20. Ini kan bisa dikurang dengan kita kasih kurung di sini supaya dia tetap sama nilainya, yaitu 5x dikurang 6. Kenapa dikurang 6 di sini? Karena kita kasih keluar minusnya. Jadi kalau kasih masuk minus kali 5x tetap minus 5x, minus kali minus 6 berarti hasilnya negatif, positif 6. Nah, bagaimana caranya ini dibuat menjadi akar yang di belakang? Caranya membuat akar di belakang ya sisa dikuadratkan saja. Apakah cukup dikuadratkan? Tidak, dengan dikasih lagi akar di sini. Dia begitu. Nah, berarti kita dapat di sini nanti limit X mendekati tak hingga akar dari 2x kuadrat ditambah 10x dikurang 20 kemudian dikurang dengan akar dari 5x dikuadratkan, berarti ini dulu di pangkat 2. 5x pangkat 2 berarti 25x kuadrat. Baru ini 5x dikali negatif 6 dikali 2 berarti minus 60x. Ini pangkat 2 lagi. Minus 6 pangkat 2 berarti 36. Berarti ditambah 36. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dalam bentuk begini? Nah, ini ada sifatnya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya begini. Kalau misalkan ada akar dari AX tambah BX tambah C dikurangi AX pangkat 2 ya. Dikurangi akar dari PX kuadrat ditambah QX ditambah C. Nah, kita lihat saja dari A-nya. Dari A di sini. A di sini dan P. A dan P-nya saja dilihat. Ini. A dan P. Kenapa itu, Kak? Nah, jadi kalau misalkan
A-nya lebih besar dari P, maka nanti hasilnya itu sama dengan hasil limitnya itu hasilnya nanti itu tak hingga. Jadi kalau A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya itu tak hingga. Kemudian kalau A-nya lebih kecil dari P, maka hasilnya itu minus tak hingga. Nah, bagaimana kalau sama? Jadi kalau misalkan A sama dengan P, maka hasilnya itu apa? Hasilnya itu sama dengan B kurang QI per 2 akar A. Jadi langsung saja begitu. Berarti kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, dari sini kita dapat di sini. Berarti ini hasilnya sama dengan berapa? B-nya kan dia 10. Berarti 10 dikurangi Q-nya minus 60. Dibagi dengan 2 kali akar A-nya 25. Berarti hasilnya adalah 70 dibagi dengan akar 25 kan 5. Berarti 2 kali 5, 10. Berarti hasilnya adalah 7. Otomatis pernyataan 1 itu salah. Pernyataan 2 benar. Pernyataan 3 salah. Nah, kita lihat pernyataan 4 dan 5. Apakah jika waktu penyaringan terus bertambah, selisih konsentrasinya akan semakin besar tak terbatas? Apakah semakin besar tak terbatas? Itu tidak, karena ini kita lihat. X-nya kan tadi semakin tak terhingga, ini semakin tak terhingga, maka nilainya 7. Dia mendekati 7 juga. Oke, jadi berarti otomatis ini salah, yang ketiga salah. Nah, selisih konsentrasi waktu lama akhirnya akan konstan. Konstan atau tidak? Iya, tetap konstan, yaitu konstannya nanti di 7. Jadi konstannya di 7. Berarti pernyataan 5 benar. Oke. Nah, jadi itulah tadi beberapa soal yang bisa saya jelaskan hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa dicerna dengan baik dan bisa diaplikasikan nanti di TKA-nya. Oke. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi ini dari beberapa macam SMA ya. Ada dari SMA Luwu Timur, ada dari beberapa Sulawesi Selatan. Contohnya misalkan dari mana lagi ini? Ada SMA 3, ada SMA 3 Luwu, SMA 5 Kepulauan Selayar, SMA 9 Kepulauan Selayar lah. Nah, kemudian ada lagi SMA 6 Pinrang juga saya lihat. Nah, dan ada beberapa lagi dari siswa-siswa yang lain yang banyak sekali. Oke. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk siswa dan guru-guru pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.